Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Julian Pradiptya Utama Christian Putra. Saya mahasiswa Undira semester 3. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Pendidikan Agama Kristen, saya akan menjelaskan terkait dengan modul ke-6 terkait dengan gereja di abad pertengahan. Yang pertama, masyarakat baru itu muncul di Eropa Barat setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Terus pergerakan suku-suku bangsa tersebut tidak hanya merupakan invasi militer, tetapi juga perpindahan warga suku wilayah ke bekas kekaisaran. Para pemimpin Romawi di Barat tidak lagi mendukung angkatan bersenjata, sehingga migrasi suku-suku ini tidak terhalang. Pada abad ke-5, kaisar sering dikendalikan oleh tokoh militer yang bukan berdarah Romawi. Meskipun kekaisaran tidak lagi ada, banyak raja baru yang tetap terkait dengan keluarga Romawi. Budaya Romawi ini mulai menyatu dengan adat suku-suku yang baru, termasuk dalam penyelenggaraan politik yang memberi suara lebih kepada warga suku merdeka. Kemudian barang-barang peninggalan Romawi dan suku-suku seringkali mirip, dan budaya ilmiah mereka juga berakar pada tradisi Romawi. Namun kerajaan-kerajaan baru ini mengalami penurunan penerimaan pajak, dan banyak yang mulai membiayai angkatan bersenjata dengan lahan ketimbang pajak. Perang menjadi umum dan masyarakat semakin menjadi hidup di pedesaan. Kemudian di antara abad ke-5 dan abad ke-8, suku-suku bangsa baru ini mengisi kekosongan politik setelah pemerintah Romawi runtuh. Orang Ostrogoth mendirikan kerajaan di Italia, dan orang Burgundi membangun kerajaan baru setelah dihancurkan oleh orang Hun. Di Galia, orang Franka dan Briton Celt juga mendirikan kerajaan. Kerajaan Franka diperluas oleh Clovis I yang menerima ajaran agama Kristen. Orang Visigoth, Suevi, dan Vandal juga mendirikan kerajaan di wilayah Iberia dan Afrika Utara. Kemudian pada abad ke-6, orang Lombardi menggantikan kerajaan Ostrogoth di Italia. Invasi tersebut membawa masuk lebih banyak suku ke Eropa dengan perubahan signifikan pada bahasa, karena bahasa Latin digunakan oleh bahasa-bahasa turunan yang berbeda, sementara bahasa Yunani tetap di Kekaisaran Bizantin. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan gereja dan biara. Agama Kristen menghubungkan Eropa Timur dan Barat sebelum penaklukan Arab, tetapi hubungan ini terputus akibat penaklukan Afrika Utara. Gereja Bizantin dan gereja Barat semakin berbeda dalam bahasa, adat, dan liturgi, dengan gereja Timur yang menggunakan bahasa Yunani. Perbedaan teologi dan politik yang muncul pada abad ke-8, seperti ikonoklasme dan kendali negara atas gereja, memperbesar kesenjangan, hingga akhirnya terjadi skisma Timur-Barat pada tahun 1054 yang memecah Kristen menjadi gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Timur. Di Kekaisaran Romawi, lembaga kepausan tidak dihormati banyak uskup, dan sebagian besar perhatian paus sebelum tahun 750 lebih kepada urusan Bizantin. Britania adalah satu-satunya tempat di Eropa Barat yang mengikuti lembaga kepausan, hasil misi Paus Gregorius. Misionaris Irlandia dipimpin oleh rahib terkenal menyebarkan agama Kristen dan mendirikan biara di Eropa Barat. Selanjutnya terkait dengan Perang Salib. Perang Salib berlangsung pada abad ke-11 dan disebabkan oleh penyerangan orang Turki Seljuk yang merebut banyak wilayah di Timur Tengah, termasuk Yerusalem. Pada tahun 1071, mereka mengalahkan Kaisar Bizantin dalam pertempuran Manzikert yang mengurangi kekuatan Kekaisaran Bizantin. Sementara itu, Yerusalem jatuh ke tangan kaum Fatimiyun, menambah kesulitan bagi bangsa Turki. Kekaisaran Bizantin tetap berjuang melawan kebangkitan bangsa Bulgaria di Balkan. Perang Salib bermula untuk merebut kembali Yerusalem yang dikuasai Muslim. Paus Urbanus II menyerukan Perang Salib pertama pada tahun 1095 untuk membantu Bizantin. Banyak orang di Eropa ikut berperang dan berhasil menguasai Yerusalem pada tahun 1099. Namun, selama perjalanan tersebut terjadi pogrom terhadap orang Yahudi. Selain itu muncul tarekat militer baru seperti tarekat militer Kenisah
dan Tarekat Balai Penyantunan. Bala tentaranya mendirikan negara-negara tentara salib di wilayah yang mereka taklukkan. Ini menimbulkan konflik dengan negara-negara Islam di sekitarnya. Permintaan bantuan dari negara-negara salib berujung pada perang salib berikutnya, seperti perang salib ketiga pada tahun 1187 untuk merebut lagi Yerusalem dari Saladin, dan perang salib keempat yang menyerang Konstantinopel pada tahun 1204. Meskipun Konstantinopel berhasil direbut pada tahun 1261, kekuatan Bizantin tidak pulih sepenuhnya, dan pada tahun 1291, semua negara tentara salib disingkirkan dari Timur Tengah. Perang salib juga memperluas ke Spanyol melalui Perang Reconquista, di mana tarekat kesatria dibentuk di Spanyol. Di Eropa Utara, terjadi Perang Salib Utara yang melibatkan tarekat saudara-saudara pedang dan tarekat Teuton yang lebih aktif di sekitar Laut Baltik. Pada awal abad pertengahan, terjadi perkembangan monatisisme di Eropa Barat yang mengutamakan kehidupan berguyup. Benediktus dari Nursia menyusun peraturan Benediktus yang terdiri dari kewajiban untuk para rahib, biara-biara berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Kristen, serta mempengaruhi politik selama periode ini. Selanjutnya akan menjelaskan tentang arsitektur dan seni rupa. Arsitektur, seni rupa, dan seni musik berkembang pesat pada abad pertengahan. Pada abad ke-10, pembangunan gereja dan biara membawa arsitektur Romanik yang ditandai dengan pemakaian batu besar dan didesain melengkung. Banyak gedung Romawi dibongkar untuk memanfaatkan materialnya. Gaya Romanik menyebar ke seluruh Eropa dengan ciri-ciri dinding tebal, jendela kecil, dan ornamen di pintu masuk. Banyak gereja dihiasi dengan lukisan dinding, meskipun hanya sedikit yang tersisa saat ini. Di samping itu, bentuk bangunan puri juga berkembang dan memainkan peran penting dalam politik dan peperangan. Seni rupa Romanik, terutama kriya logam, berkembang dengan seniman terkenal seperti Nicolaus dari Verdun. Naskah beriluminasi dengan lukisan dinding menjadi umum di gereja, menggunakan tema-tema Alkitab. Pada abad ke-12, arsitektur gotik muncul dengan ciri-ciri lengkungan berrusuk dan kaca patri besar yang digunakan dalam banyak gereja sampai abad ke-16. Contoh arsitektur gotik termasuk katedral Chartres dan Reims di Prancis. Pada periode ini, pembuat naskah beriluminasi pindah dari biara ke sanggar milik umat awam. Karya seni mulai banyak diproduksi, termasuk karya sekuler. Inovasi di bidang lukisan juga terjadi di Italia dengan pemegang peran penting seperti Cimabue dan Giotto. Kemakmuran abad ke-12 mendorong produksi seni rupa sekuler berupa barang ukiran dan patung-patung kecil. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang reformasi gereja. Reformasi biara menjadi penting di abad ke-11 ketika penguasa khawatir bahwa para rahib tidak menjalani kehidupan zuhud. Biara Cluny di Perancis yang didirikan pada tahun 909 memimpin gerakan reformasi Cluny. Biara ini dikenal ketat dan bersahaja, berusaha menjaga kehidupan spiritual yang tinggi dengan dukungan kepausan serta mandiri dari campur tangan pihak luar. Reformasi ini menginspirasi pembaruan gereja yang luar biasa. Paus Leo ke-9 membawa cita-cita reformasi ke tingkat kepausan yang mengarah ke kontroversi investitur pada akhir abad ke-11. Melibatkan Paus Gregorius ke-7 dan Kaisar Heinrich ke-4. Sengketa ini mencakup isu pengangkatan uskup dan pernikahan kaum rohaniawan dengan Paus memperjuangkan kebebasan gereja. Meskipun kompromi dicapai pada tahun 1122, sengketa ini menjadi tahap penting dalam pembentukan monarki, lembaga kepausan yang setara dengan pemerintahan awam. Pada abad ke-12 dan ke-13, tarekat-tarekat baru seperti Cistercian dan Carthusian didirikan untuk memenuhi kebutuhan umat awam akan kehidupan zuhud. Tarekat-tarekat fakir termasuk Fransiskan dan Dominikan mendapat dukungan dari kepausan. Namun beberapa kelompok seperti Waldenses dan Katari dikecam sebagai bidah dan mengalami penindasan melalui perang salib Albigensia.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memenuhi untuk tugas besar saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.